Terjebak dalam hutang. Maya adalah seorang wanita berusia 30 tahun yang tinggal di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh pegunungan. Dia bekerja sebagai kasir di sebuah supermarket dan menjalani kehidupan yang sederhana. Meskipun kehidupan finansialnya tidak pernah mudah, dia selalu berusaha untuk menyisihkan sedikit uang untuk masa depan. Namun, segala sesuatunya mulai berubah ketika dia terjerat dalam perangkap hutang yang menghimpitnya. Semua bermula ketika Maya melihat iklan di media sosial tentang investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Tanpa berpikir panjang, dia memutuskan untuk menggunakan tabungannya dan meminjam sejumlah uang dari bank untuk berinvestasi. Dia percaya bahwa ini adalah kesempatan emas untuk memperbaiki hidupnya. Namun, setelah beberapa bulan, investasi tersebut ternyata scam, dan semua uangnya lenyap. Hutangnya semakin menumpuk. Setiap bulan, Maya harus membayar cicilan pinjaman yang semakin berat. Dia merasa terjebak dalam lingkaran setan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Maya mulai mengambil pekerjaan sampingan. Dia bekerja di restoran sebagai pelayan di malam hari dan melakukan berbagai pekerjaan paruh waktu lainnya. Meskipun dia sangat lelah, dia tidak ingin menyerah. Maya percaya bahwa jika dia bekerja keras, dia akan dapat melunasi hutangnya. Namun, semakin keras dia berusaha, semakin banyak masalah yang muncul. Para debt collector mulai menghubunginya, menuntut pembayaran yang tidak bisa dia penuhi. Teleponnya tidak pernah berhenti berdering, dan setiap kali dia melihat nomor yang tidak dikenal, jantungnya berdebar kencang. Suatu malam, saat pulang dari kerja lembur, dia bertemu dengan dua orang pria yang berdiri di depan pintu rumahnya. Mereka adalah debt collector yang datang untuk menagih hutangnya secara langsung. Pria-pria itu menunjukkan sikap kasar dan menakutkan. Mereka mengancam akan membawa Maya ke pengadilan jika dia tidak segera melunasi utangnya. Maya merasa ketakutan dan tertekan, sehingga dia mulai mencari cara untuk melarikan diri. Dalam keputusasaannya, dia merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar dari situasi yang mengerikan ini. Dia merasa dikejar oleh bayang-bayang yang tidak bisa dia hindari. Suatu malam setelah kerja, Maya duduk di bangku taman dan merenungkan hidupnya. Dia merasa sangat sendirian dan putus asa. Dia ingin mencari bantuan, tetapi tidak tahu harus kemana. Dalam pikirannya, dia teringat akan kisah-kisah tentang dukun yang bisa membantu orang dalam kesulitan. Meskipun dia ragu, harapan untuk menemukan solusi mulai tumbuh dalam dirinya. Dengan perasaan campur aduk, Maya memutuskan untuk mencari dukun yang bisa membantunya. Dia tahu bahwa ini adalah langkah yang berisiko, tetapi dalam keadaan putus asa, dia merasa harus mencobanya. Dengan harapan baru, dia mulai mencari informasi tentang dukun yang dikenal memiliki kekuatan untuk mengubah nasib seseorang. Pertemuan dengan dukun. Dalam pencariannya yang penuh harapan, Maya melangkah menuju bagian kota yang lebih tua, tempat di mana banyak cerita misterius beredar. Dia sudah mendengar tentang seorang dukun tua yang tinggal di sebuah rumah kecil yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar dan tanaman merambat. Meskipun jalannya berliku dan gelap, semangat dan rasa putus asa membawanya terus melangkah. Setelah beberapa jam mencari, akhirnya Maya menemukan rumah itu. Bangunan tua itu tampak suram, dengan jendela-jendela yang tertutup rapat, dan aura misterius yang menyelimuti tempat tersebut. Hatinya berdebar-debar saat dia mengetuk pintu. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, pintu terbuka dengan suara berderit, dan di depannya berdiri seorang wanita tua dengan rambut putih yang panjang dan wajah berkerut yang dipenuhi keriput. "Masuklah, anakku," kata dukun itu dengan suara lembut namun tegas, seolah-olah dia sudah menunggu kedatangan Maya. Maya melangkah masuk ke dalam ruangan yang dipenuhi aroma rempah-rempah dan dupa. Dinding-dindingnya dihiasi dengan berbagai simbol dan gambar yang tidak dikenal, menciptakan suasana yang membuatnya merasa terasing dan sekaligus terpesona. Maya duduk di kursi kayu yang telah disediakan, dan dukun itu mulai mendengarkan ceritanya. Dengan hati-hati, Maya menceritakan semua kesulitan yang dia hadapi, bagaimana dia terjebak dalam hutang, dan bagaimana dia merasa dikejar oleh para debt collector. Dukun itu mendengarkan dengan seksama,
sesekali mengangguk, seolah-olah dia memahami rasa sakit yang dirasakan Maya. Setelah Maya selesai bercerita, dukun itu terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan sesuatu. Ada satu cara untuk membantumu, tetapi kamu harus siap menerima konsekuensinya, katanya dengan nada serius. Maya merasa ada harapan baru yang muncul, tetapi dia juga merasakan ketakutan yang menyelinap di hatinya. Susuk, lanjut dukun itu. Susuk adalah kekuatan yang bisa memberimu keberuntungan dan melunasi semua hutangmu. Namun, ingatlah, ada harga yang harus dibayar. Susuk ini tidak akan memberi kebahagiaan tanpa adanya konsekuensi. Maya mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia tahu bahwa ini adalah jalan yang berisiko, tetapi dalam keadaan putus asa, dia merasa tidak memiliki pilihan lain. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya dengan suara bergetar. Dukun itu menjelaskan prosesnya. Dia akan melakukan ritual untuk menanamkan susuk ke dalam tubuh Maya. Ritual tersebut melibatkan beberapa bahan-bahan alami yang harus dikumpulkan dari tempat-tempat tertentu, serta doa-doa tertentu yang akan dipanjatkan untuk memanggil kekuatan dari dunia lain. Maya merasa terpesona dan sekaligus takut, tetapi semangat untuk mengubah hidupnya mengalahkan semua keraguannya. Selama beberapa hari ke depan, Maya mengikuti instruksi dukun untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan. Dia mengunjungi hutan, sungai, dan tempat-tempat yang dianggap angker, mengumpulkan segala sesuatu yang diperlukan untuk ritual. Meskipun dia merasa takut, dia juga merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengubah hidupnya. Akhirnya, malam yang ditunggu-tunggu tiba. Maya kembali ke rumah dukun dengan semua bahan yang diperlukan. Dukun itu sudah siap dengan altar yang dihiasi dengan lilin, bunga, dan simbol-simbol yang misterius. Suasana di dalam ruangan terasa semakin tegang saat dukun mulai melakukan ritual. Dukun itu memimpin Maya dalam serangkaian doa dan mantra. Suara-suara aneh berkumandang di dalam ruangan. Maya merasakan getaran energi yang kuat mengelilinginya. Setelah beberapa saat, dukun itu mengambil sebuah jarum kecil dan dengan hati-hati menanamkan susuk ke dalam daging Maya, tepat di bawah kulitnya. Rasa sakit yang menyengat sejenak terasa, tetapi segera digantikan oleh perasaan hangat yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Sekarang, anakku, susuk telah terpasang. Ingatlah, semua ini akan membawa keberuntungan, tetapi jangan pernah melupakan harga yang harus dibayar, dukun itu memperingatkan dengan tatapan tajam. Maya mengangguk, bertekad untuk berubah, tidak peduli apapun yang terjadi. Setelah ritual selesai, Maya merasakan aliran energi baru dalam dirinya. Dia pulang dengan perasaan optimis dan penuh harapan, tidak sabar untuk melihat perubahan yang akan datang. Dia merasa seolah-olah beban berat yang selama ini menimpanya mulai terangkat. Namun, dia tidak tahu bahwa keputusan ini akan membawanya ke jalur yang lebih gelap dari yang pernah dia bayangkan. Keberuntungan yang membawa malapetaka. Setelah ritual dengan dukun, Maya merasakan perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Dalam beberapa hari setelah susuk ditanamkan, keberuntungan tampak berpihak padanya. Dia mendapatkan pekerjaan baru di sebuah perusahaan yang lebih besar, dengan gaji yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Seluruh hidupnya seolah bertransformasi dalam sekejap, dia tidak lagi merasa tertekan oleh utang yang menggunung. Maya merasa seperti terbang di atas awan. Dalam waktu singkat, dia bisa melunasi sebagian utangnya, dan beban yang selama ini menghimpitnya mulai berkurang. Dia membeli barang-barang yang selama ini diimpikannya, seperti pakaian baru, perhiasan, dan bahkan sebuah ponsel terbaru. Teman-teman dan rekan kerjanya mulai memperhatikannya, dan banyak yang merasa iri melihat transformasinya. Namun, seiring dengan keberuntungan yang datang, Maya juga merasakan ada sesuatu yang aneh dalam diri dan hidupnya. Suatu malam, saat dia berdiri di depan cermin, dia merasakan semacam ketegangan di dalam dirinya. Ketika dia melihat bayangannya, dia melihat sesuatu yang tidak biasa, seolah ada sosok lain yang berdiri di belakangnya, dengan senyuman yang menyeramkan. Namun, ketika dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Maya mencoba untuk mengabaikan perasaan aneh itu, tetapi mimpi buruk mulai menghantui tidurnya.
Dia sering terbangun di tengah malam dengan perasaan tercekik, seolah-olah seseorang sedang mengawasinya. Dalam mimpi-mimpinya, dia melihat bayangan kelam yang selalu mengikutinya, menjadikannya terbangun dengan keringat dingin. Dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah efek samping dari stres dan perubahan yang cepat dalam hidupnya. Keberuntungan Maya terus berlanjut. Dia mendapatkan bonus di tempat kerjanya dan bahkan ditawari untuk memimpin sebuah proyek besar. Namun, saat dia semakin terjebak dalam kesenangan dan kesuksesan, dia mulai kehilangan kendali atas dirinya. Dia sering kali merasa gelisah dan tidak bisa tenang, seolah-olah ada sesuatu yang mengganggu di dalam dirinya. Suatu malam, saat menghadiri acara sosial dengan rekan-rekannya, Maya merasakan dorongan untuk melakukan hal-hal yang tidak biasa. Dia mulai berbicara dengan orang-orang secara sembarangan, melakukan tindakan yang membuatnya tampak aneh di depan orang-orang yang selama ini mengaguminya. Beberapa teman mulai menjauh, merasa tidak nyaman dengan perubahan drastis dalam sikapnya. Di tengah kesenangan dan keberuntungan yang didapat, Maya juga mulai merasakan perubahan fisik. Dia tidak hanya merasa lebih percaya diri, tetapi penampilannya juga tampak lebih menarik. Banyak orang mengagumi kecantikannya, tetapi ada sesuatu yang aneh dalam tatapannya. Kadang-kadang, saat dia melihat ke cermin, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya. Maya mulai mendengar bisikan-bisikan aneh di kepalanya. Suara-suara itu mengingatkannya untuk terus mengejar kesenangan, untuk tidak puas dengan apa yang dia miliki. Ambil lebih banyak, bisik mereka. Jadilah lebih kuat, lebih kaya. Dia merasa terombang-ambing antara keinginan untuk meraih kebahagiaan dan ketakutan yang terus menghantuinya. Satu malam, saat dia pulang dari acara, dia merasakan kehadiran yang tidak nyaman di belakangnya. Jantungnya berdebar kencang, dan saat dia menoleh, dia melihat bayangan gelap yang tampak mengikuti langkahnya. Dia berlari pulang dengan cepat, tetapi saat dia sampai di rumah, dia merasa ada yang tidak beres. Suasana di dalam rumah terasa mencekam, dan dia merasa seolah-olah ada yang memperhatikannya. Ketika dia berusaha tidur, suara bisikan itu semakin keras. Kau tidak bisa melarikan diri, suara itu bergetar di dalam kepalanya. Kau telah mengambil jalan yang salah, dan sekarang kau harus membayar harganya. Maya terbangun dengan teriakan, terengah-engah, dan merasa sangat ketakutan. Dia tahu sesuatu yang mengerikan sedang terjadi dalam hidupnya, tetapi dia berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu hanya imajinasi. Namun, perasaan tidak nyaman itu semakin mengganggu pikiran dan hidupnya. Keberuntungan yang awalnya membuatnya merasa bahagia mulai berubah menjadi kutukan yang tidak bisa dia hindari. Maya merasa terjebak di antara dua dunia, satu yang penuh dengan kesenangan dan kesuksesan, dan satu lagi yang mengancam untuk menyeretnya ke dalam kegelapan yang tidak terduga. Dia mulai menyadari bahwa tindakan yang diambilnya untuk menyelesaikan masalah justru membawanya ke dalam masalah yang lebih besar. Keberuntungan yang dia dapatkan, yang tampaknya merupakan berkah, kini menjadi beban yang tidak bisa dia pikul. Maya semakin merasakan bahwa dia harus menemukan cara untuk mengatasi semua ini sebelum semuanya terlambat. Tetapi, jalan menuju penyelesaian tampak semakin kabur dan menakutkan. Kegelapan yang menyusup, setelah beberapa minggu hidup dalam bayang-bayang keberuntungan yang diperoleh dari susuk, Maya mulai merasakan dampak negatif yang terus mengintai dirinya. Kegelapan yang sebelumnya hanya tampak sebagai bisikan kini mulai menyusup ke dalam kehidupannya, mengubahnya menjadi sosok yang tidak dikenali. Dia merasa seperti terjebak dalam perangkap yang diciptakannya sendiri. Maya tidak hanya mengalami mimpi buruk, tetapi juga mengalami hal-hal aneh di dunia nyata. Dia sering merasa ada kehadiran yang tidak terlihat mengikutinya. Suatu malam, saat dia pulang dari kerja, dia merasakan hawa dingin menyentuh kulitnya, dan seolah-olah ada bayangan gelap yang melintas di sudut matanya. Dia berusaha mengabaikan perasaan itu, tetapi semakin lama, semakin sulit baginya untuk melakukannya. Suatu ketika, saat Maya sedang duduk sendirian di rumah, dia mendengar suara ketukan di jendela. Ketika dia menoleh, dia melihat bayangan sosok yang tampak familiar. Itu adalah dirinya sendiri,
tetapi wajahnya tampak berbeda, lebih gelap, lebih menyeramkan. Maya merasa tertegun dan terkejut, tetapi saat dia menggosok matanya, sosok itu menghilang. Dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya ilusi karena kelelahan. Namun, kegelapan itu tidak berhenti di situ. Dia mulai kehilangan kendali atas emosinya. Dalam situasi-situasi kecil, dia akan bereaksi dengan cara yang tidak biasa, menjadi marah, frustrasi, atau bahkan menangis tanpa alasan yang jelas. Rekan-rekannya di tempat kerja mulai merasa khawatir, dan beberapa dari mereka bahkan menyarankan Maya untuk mencari bantuan profesional. Namun, Maya menolak untuk mendengarkan, merasa bahwa dia bisa mengatasi semuanya sendiri. Maya juga mulai melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kepribadiannya. Dia mengunjungi tempat-tempat angker yang sebelumnya tidak pernah dia lakukan. Dia merasa tertarik untuk menjelajahi sisi gelap dari kehidupannya yang baru, dan sering kali menghabiskan waktu di tempat-tempat yang dianggap angker. Dia merasa seolah-olah ada dorongan yang kuat untuk mencari tahu lebih banyak tentang kegelapan yang mengintainya. Satu malam, dia memutuskan untuk mengunjungi sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan di pinggiran kota. Meskipun teman-temannya memperingatkan bahwa tempat itu angker, rasa penasarannya mengalahkan ketakutannya. Dia memasuki rumah itu dengan senter di tangannya, merasakan jantungnya berdebar kencang. Di dalam rumah, dia menemukan berbagai benda tua yang terabaikan, tetapi yang paling menarik perhatiannya adalah sebuah cermin besar yang terletak di tengah ruangan. Saat dia mendekati cermin, dia merasakan getaran aneh di udara. Dia melihat bayangannya di cermin, tetapi kali ini, bayangan itu tidak hanya menampilkan dirinya. Ada sosok lain yang berdiri di belakangnya, sosok yang tampak lebih gelap dan menakutkan. Maya terkejut dan mundur, tetapi tidak bisa mengalihkan tatapannya dari cermin. Sosok itu tersenyum menyeramkan, dan Maya merasakan ketakutan yang mendalam. Dalam kepanikan, dia berbalik dan berlari keluar dari rumah itu, berusaha melarikan diri dari kegelapan yang mengejarnya. Namun, saat dia sampai di luar, dia merasakan seolah-olah sesuatu yang tak terlihat sedang menariknya kembali. Dia terjatuh di tanah, merasakan bumi di bawahnya bergetar. Dalam keadaan itu, suara-suara bisikan kembali terdengar di telinganya, "Kau tidak bisa melarikan diri. Kau adalah milik kami." Maya merasa semakin putus asa. Dia berusaha untuk kembali ke kehidupannya yang normal, tetapi semua itu tampak semakin jauh dari jangkauannya. Dia mulai mengisolasi diri dari teman-teman dan keluarganya, merasa bahwa mereka tidak akan mengerti apa yang dia alami. Dia terus berjuang melawan suara-suara yang terus menggoda dan memperingatkannya bahwa dia telah mengambil jalan yang salah. Di tengah kegelapan yang menyelimutinya, Maya mencoba menemukan cara untuk kembali ke dukun dan meminta bantuan. Namun, setiap kali dia ingin pergi, rasa takut dan keraguan membuatnya terdiam. Dia merasa terjebak dalam kegelapan yang tidak bisa dia hindari, dan bayangan masa lalunya terus menghantuinya tanpa henti. Kegelapan yang menyusup ke dalam hidupnya membawa dampak yang lebih besar daripada yang dia sadari. Dia tidak hanya kehilangan kendali atas emosinya, tetapi juga mulai kehilangan kendali atas hidupnya. Mimpi buruk yang hanya muncul di tidurnya kini menjelma menjadi kenyataan yang menakutkan, dan dia tahu bahwa dia harus segera menemukan cara untuk menghadapi semua ini sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Keputusasaannya semakin mendalam, dan Maya mulai menyadari bahwa dia tidak bisa terus berlari dari kegelapan. Dia harus menghadapi kebenaran yang mengerikan tentang pilihan-pilihannya dan berjuang untuk membebaskan diri dari cengkeraman kegelapan yang semakin menguat. Menghadapi kebenaran, setelah mengalami kegelapan yang menyusup ke dalam hidupnya, Maya akhirnya menyadari bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan keputusasaan. Dia merasa seolah-olah terjebak dalam cengkeraman sesuatu yang lebih besar dari dirinya, kekuatan yang berasal dari pilihan yang dia buat ketika menggunakan susuk. Dengan tekad yang baru, dia memutuskan untuk mencari jalan kembali ke dukun, berharap bisa mendapatkan bantuan untuk menghapuskan semua kutukan yang menimpanya. Maya mulai mencari informasi tentang dukun tersebut, tetapi usaha itu tidak semudah yang dia bayangkan. Setelah ritual,
Dukun itu seolah menghilang tanpa jejak. Berbagai pertanyaan berkecamuk di benaknya, apakah dukun itu memang memiliki kekuatan untuk membantu? Atau semua yang terjadi adalah hasil dari keputusan bodohnya? Dalam keadaan yang semakin putus asa, Maya mulai merasa bahwa dia tidak memiliki pilihan lain selain menghadapi kegelapan yang mengintainya. Dengan keberanian yang tersisa, Maya mencoba menggali lebih dalam tentang susuk dan dampaknya. Dia menghabiskan waktu di perpustakaan, membaca buku-buku tentang ilmu gaib dan ritual. Dari berbagai sumber yang dia temukan, dia menyadari bahwa banyak orang yang menggunakan susuk mengalami nasib buruk yang sama. Mereka kehilangan kendali atas diri mereka sendiri, terjebak dalam keinginan untuk mendapatkan lebih, dan akhirnya terperangkap dalam kegelapan. Maya merasa tertegun ketika membaca kisah-kisah orang lain yang juga terjebak dalam situasi serupa. Banyak dari mereka yang tidak bisa kembali ke kehidupan normal dan terpaksa mengorbankan segalanya demi kekuatan yang tidak mereka pahami. Dalam hati, dia bertanya-tanya apakah dia juga akan berakhir seperti mereka, terjebak dalam kegelapan selamanya. Suatu malam, saat dia kembali ke rumah setelah menghabiskan waktu di perpustakaan, Maya merasakan kehadiran yang akrab. Suara bisikan itu kembali, kali ini semakin keras dan menakutkan. Kau tidak bisa melarikan diri, Maya. Ini adalah jalanmu sekarang. Terima saja, suara itu menggema di kepalanya. Dia merasa tercekik oleh ketakutan, tetapi dia tahu bahwa dia harus melawan dan tidak membiarkan dirinya terjerat lebih dalam. Maya memutuskan untuk melakukan ritual yang dia baca di buku tentang cara mengeluarkan susuk. Namun, dia menyadari bahwa ritual tersebut sangat berbahaya dan bisa berujung pada kematian. Dalam hati, dia bertanya apakah dia benar-benar siap untuk menghadapi risiko ini. Namun, keputusasaannya mendorongnya untuk mengambil langkah berani. Dia tahu bahwa jika tidak melakukannya, dia akan terjebak dalam kegelapan yang semakin dalam. Malam yang ditentukan tiba, dan Maya mempersiapkan semua bahan yang diperlukan untuk ritual. Dia merasa gugup, tetapi juga bertekad untuk mengubah nasibnya. Dia mengatur altar di tengah ruang tamunya, mengelilinginya dengan lilin, bunga, dan simbol-simbol yang dia pelajari. Saat malam semakin larut, dia mulai melafalkan mantra yang diambil dari buku tua yang dia baca. Selama ritual, Maya merasakan energi yang kuat mengalir di sekelilingnya. Dia berdoa dengan segenap hati, berharap bisa membebaskan diri dari cengkeraman susuk yang telah mengubah hidupnya. Namun, saat dia mendekati akhir ritual, dia merasakan getaran aneh yang menyelimuti ruangan. Suara-suara bisikan semakin keras, seolah-olah ada sesuatu yang marah dengan niatnya. Tiba-tiba, cermin yang ada di ruangan itu pecah, dan bayangan sosok gelap muncul dari dalamnya, menghalangi jalannya. Maya terkejut dan panik, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur. Dia harus menghadapi sosok yang selama ini mengintainya, sosok yang merupakan representasi dari semua ketakutannya dan kegagalan yang pernah dia alami. "Siapa kau?" Maya berteriak, berusaha menemukan keberanian di tengah ketakutan yang menyelimutinya. Sosok itu hanya tersenyum, senyuman yang menyeramkan, dan menjawab dengan suara yang dalam dan menggema, "Aku adalah bayanganmu, semua yang kau sembunyikan dan abaikan. Kau tidak bisa melarikan diri dariku, karena aku adalah bagian dari dirimu." Dalam momen itu, Maya menyadari bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari pilihan-pilihannya. Kegelapan yang ada dalam dirinya bukan hanya akibat dari susuk, tetapi juga dari keinginan dan ambisi yang tidak terkontrol. Dia telah membiarkan keserakahan dan ketidakpuasan menguasai hidupnya, dan kini saatnya untuk menghadapi semua itu. Dengan keberanian yang baru, Maya mengingat semua kenangan baik dalam hidupnya, momen-momen bahagia, harapan, dan impian yang pernah dia miliki. Dia menyadari bahwa dia tidak hanya ingin melarikan diri dari kegelapan, tetapi juga ingin menemukan kembali cahaya yang pernah ada dalam hidupnya. Dia melangkah maju, menantang sosok gelap itu, dan berteriak, "Aku tidak akan membiarkanmu menguasai hidupku lagi." Dalam pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, Maya merasakan kekuatan dalam dirinya yang mulai bangkit.
Cahaya dari harapan dan keinginan untuk berubah mengalir melalui dirinya, mengusir bayangan gelap yang telah mengintainya. Sosok itu mulai memudar, dan dalam sekejap, Maya merasakan kebebasan yang luar biasa. Ketika ritual selesai, Maya terjatuh ke lantai, kelelahan tetapi merasa lega. Dia tahu bahwa perjalanan ini belum sepenuhnya berakhir, tetapi dia berhasil mengambil langkah pertama untuk membebaskan diri dari kegelapan yang selama ini mengancam hidupnya. Dalam hatinya, dia berjanji untuk tidak pernah lagi terjebak dalam keserakahan dan untuk selalu menghargai apa yang sudah dimiliki. Namun, saat dia berdiri dan melihat ke cermin yang pecah, dia menyadari bahwa meskipun dia telah mengusir bayangan gelap itu, bekasnya tetap ada. Dia harus terus berjuang melawan godaan dan kegelapan yang selalu mengintainya, dan perjalanan untuk menemukan dirinya yang sebenarnya baru saja dimulai. Plot twist. Setelah ritual yang melelahkan dan menegangkan, Maya merasakan kelegaan yang luar biasa. Dia merasa seolah-olah semua beban yang menggelayuti hidupnya telah terangkat. Namun, saat dia menatap cermin yang pecah dan melihat bayangannya, dia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang menyelimuti hatinya. Meskipun dia berhasil menghadapi sosok gelap yang mengintainya, dia tahu bahwa pertempuran ini belum sepenuhnya berakhir. Hari-hari berikutnya, Maya berusaha menjalani hidupnya dengan lebih baik. Dia kembali bekerja dan berusaha menjalin hubungan kembali dengan teman-temannya yang sempat menjauh. Namun, meskipun dia berusaha untuk mengubah hidupnya, ada sesuatu yang masih terasa tidak beres. Suara-suara bisikan yang sebelumnya mengganggu perlahan mulai kembali, tetapi kali ini mereka tidak terdengar menakutkan. Justru, suara-suara itu memberikan dorongan untuk terus maju dan tidak menyerah. Satu malam, setelah pulang kerja, Maya duduk di sofa sambil merenungkan semua yang telah terjadi. Dia merasa lebih kuat, tetapi ada keraguan yang menggerogoti pikirannya. Apakah benar aku sudah bebas? Tanyanya dalam hati. Tiba-tiba, dia mendengar suara ketukan di pintu. Dengan rasa curiga, dia membuka pintu dan menemukan sebuah paket yang tidak dikenal tergeletak di depan rumahnya. Maya membawa paket itu ke dalam dan membuka penutupnya. Di dalamnya terdapat sebuah buku tua dengan sampul yang usang. Di halaman pertamanya, tertulis pesan yang membuat jantungnya berdegup, "Kau telah memilih jalanmu, tetapi jalan itu tidak akan memberikan apa yang kau inginkan tanpa pengorbanan." Maya merasa terkejut dan bingung. Siapa yang mengirimkan buku ini? Dan apa maksud dari pesan tersebut? Dia mulai membuka halaman demi halaman buku itu, dan saat membacanya, dia menemukan berbagai ritual dan mantra yang berhubungan dengan susuk. Di salah satu halaman, dia menemukan gambar yang sangat familiar, gambar sosok yang muncul dalam mimpinya. Itu adalah sosok yang selama ini mengikutinya, sosok yang dia kira telah dia kalahkan. Maya merasa ketakutan dan bingung. Dia menyadari bahwa meskipun dia telah menjalani ritual untuk mengusir kegelapan, ada sesuatu yang lebih dalam yang terhubung antara dirinya dan sosok itu. Dia mulai memahami bahwa sosok itu bukan hanya representasi dari ketakutannya, tetapi juga bagian dari dirinya yang telah terabaikan, keinginan dan ambisi yang tidak terkontrol. Dengan perasaan campur aduk, Maya melanjutkan membaca buku itu dan menemukan bahwa untuk benar-benar membebaskan diri dari susuk, dia harus menghadapi kebenaran tentang dirinya sendiri. Dia harus memperbaiki semua kesalahan yang dia buat dan menerima setiap bagian dari dirinya, termasuk kegelapan yang mengintainya. Dia menyadari bahwa tidak ada cara untuk benar-benar melarikan diri dari kegelapan tanpa menghadapi dan menerimanya. Maya memutuskan untuk melakukan ritual lain, tetapi kali ini bukan untuk mengusir kegelapan, melainkan untuk memahami dan menerima semua bagian dari dirinya. Dia mengatur altar di tengah ruangan dan mempersiapkan semua bahan yang diperlukan dengan hati-hati. Dalam proses ini, dia merasakan ketakutan dan kecemasan, tetapi juga ada harapan yang tumbuh dalam dirinya. Saat melakukan ritual, Maya melafalkan mantra dengan penuh keyakinan. Dia memanggil sosok yang selama ini mengintainya, bukan untuk melawannya, tetapi untuk berbicara dan memahami apa yang diinginkan sosok itu. Dalam momen itu, dia merasakan kehadiran sosok gelap itu muncul di sekelilingnya,
tetapi kali ini, dia tidak merasa takut. Dia menghadapinya dengan berani. "Siapa kau?" Maya bertanya. "Apa yang kau inginkan dariku?" Sosok itu tersenyum, dan suara dalam kepalanya menjawab, "Aku adalah bagian dari dirimu yang kau abaikan. Aku adalah ambisi, keinginan, dan kegelapan yang ada dalam dirimu. Kau tidak bisa mengabaikanku jika kau ingin menjadi utuh." Dalam momen itu, Maya menyadari bahwa dia tidak bisa melawan bagian dari dirinya sendiri. Kegelapan bukanlah musuh yang harus dihancurkan, tetapi bagian dari perjalanan hidupnya yang harus diterima. Dia harus menemukan keseimbangan antara cahaya dan kegelapan, antara keinginan dan tanggung jawab. Dengan pemahaman baru ini, Maya merasa beban di hatinya mulai terangkat. Dia mengulurkan tangan untuk menerima sosok itu, dan dalam sekejap, sosok itu menyatu dengan dirinya. Dia merasakan aliran energi yang kuat mengalir melalui dirinya, dan dalam momen itu, dia tahu bahwa dia akhirnya menemukan kedamaian. Namun, saat Maya menatap cermin, dia melihat sesuatu yang mengejutkan. Wajahnya tidak lagi tampak seperti dirinya yang dulu, tetapi juga bukan sosok gelap yang mengintainya. Dia melihat sosok yang baru, sebuah perpaduan antara kegelapan dan cahaya. Dalam dirinya, dia memiliki kekuatan untuk mengendalikan nasibnya sendiri. Dengan senyuman, Maya menyadari bahwa kegelapan yang pernah menakutinya kini menjadi bagian dari kekuatan dan ketahanannya. Dia tidak lagi terjebak dalam keinginan untuk melarikan diri, tetapi siap untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran, menerima segala tantangan yang akan datang. Dia akhirnya bebas, bukan dari kegelapan, tetapi dari ketakutan yang mengikatnya. Namun, saat dia menutup buku tua yang ditemukan, dia tidak bisa menahan rasa curiga. Di halaman terakhir, ada catatan kecil yang ditulis dengan tinta merah, "Ingat, setiap pilihan yang kau buat akan membawamu ke jalan yang berbeda." Kegelapan dan cahaya selalu berdampingan, dan tidak ada yang benar-benar hilang. Maya tahu bahwa meskipun dia telah menemukan jalan kembali ke dirinya, perjalanan ini belum berakhir. Kegelapan mungkin selalu ada, tetapi kini dia memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Dia bertekad untuk menjalani hidupnya dengan bijaksana, tidak hanya mengejar keberuntungan, tetapi juga memahami dan menghargai setiap bagian dari dirinya.